Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Utamanya yang pertama sasarannya adalah miras, karena pemicu dari segala bentuk tindak pidana penganiayaan, tindak pidana pencurian dengan kekerasan, begal dan sebagainya itu diawali dari miras. Kita masuk sekolah itu pada tanggal 9 Mei. Nah, tentu ini saya berharap kepada mereka jangan ada lagi yang menambah-nambah. Selamat pagi dari Bukit Tulio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau awasi peredaran minuman keras, pelaku bakal diganjar tindak pidana ringan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau mengingatkan kepala sekolah dan guru tidak boleh menambah cuti dan libur lebaran 2022. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Selasa 26 April 2022, bersama saya Hodis Sabaria. Pendengar, sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore 25 April 2022. Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 317 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.044.467 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 4.664 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 5.875.083 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 33 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 156.133 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Polres Bau-Bau awasi peredaran minuman keras, pelaku bakal diganjar tindak pidana ringan. Selengkapnya Wade Nurliani melaporkan. Terdapat adalah hasil temuannya, kita akan proses secara dipiring nanti. Dalam upaya memberantas premanisme dan aksi kriminalitas lainnya, Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo bakal memberantas peredaran minuman keras atau miras sebagai salah satu sumber dari pemicu awal mula tindakan kejahatan. Ia meminta agar pengusaha maupun penjual eceran minuman beralkohol menghentikan aktivitas berjualan miras, baik miras pabrikan maupun tradisional selama Ramadan, dan akan lebih baik jika tidak menjualnya sama sekali. Keberadaan minuman keras, lanjut Kapolres, akan memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, utamanya di momen Hari Raya Idul Fitri nanti. Utamanya yang pertama sasarannya adalah miras, karena pemicu dari segala bentuk tindak pidana penganiayaan, tindak pidana pencurian dengan kekerasan, begal dan sebagainya itu diawali dari miras. Dari hasil analisa dan evaluasi kami. Untuk itu kami sudah melakukan penyisiran, penindakan, dan kami himbauan juga kepada pelaku-pelaku yang terduga merupakan pengusaha-pengusaha, ya, apakah itu mikol yang resmi maupun terlebih mikol lokal. Minuman beralkohol ini sudah kami himbau untuk tidak melakukan kegiatan selama bulan suci Ramadan dan diupayakan untuk selanjutnya. Kapolres Bau menyebutkan mengenai deteksi potensi kerawanan, pihaknya telah memetakan 5 titik di wilayah Kota Bau-Bau. Meski belum menyebutkan kelima lokasi tersebut, namun AKBP Erwin menjamin anggotanya dari tim intelijen dan tim Panther akan memberikan rasa aman bagi masyarakat dengan siaga di lokasi tersebut untuk mengantisipasi kriminalitas, utamanya pembegalan. Ini mencegah mengantisipasi adanya orang-orang atau pemanfaatan kelompok tertentu yang juga akan mengkonsumsi nantinya hasilnya akan membuat meresahkan pada saat pelaksanaan Idul Fitri nanti. Jadi sudah kami melakukan penyisiran tadi malam. Apabila terdapat ada hasil temuan, ya kita akan proses secara dipiring nanti. Sepanjang Ramadan, Polres Bau-Bau mengamankan belasan ribu liter minuman beralkohol berbagai merek dan di atas 5 pelaku kriminalitas, mulai dari pencurian, pembawa senjata tajam, dan pelaku pencurian dengan pemberatan. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
Baik pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau mengingatkan kepala sekolah dan guru tidak boleh menambah cuti dan libur Lebaran 2022. Selain itu, Kepsek juga diminta memperketat pengawasan sekolah selama libur Lebaran. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Kita masuk sekolah itu pada tanggal 9 Mei 2020. Nah, tentu ini saya berharap kepada mereka jangan ada lagi yang menambah-nambah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Bau-Bau mengingatkan kepala sekolah, Kepsek, dan guru tidak boleh menambah cuti dan libur Lebaran 2022. Peringatan itu ditujukan kepada semua Kepsek dan guru di 3 satuan pendidikan, mulai dari tingkatan pendidikan taman kanak-kanak, TK dan PAUD, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Sedangkan sekolah menengah atas merupakan kewenangan provinsi. Kepala Dikbud Bau-Bau, Laude Asot menegaskan, bagi tenaga pendidik yang berani menambah waktu cuti dan libur Lebaran akan diberi sanksi sesuai aturan berlaku. Karena itu, pasca libur dan cuti, Kepsek dan guru harus masuk kerja tepat waktu, yakni pada 9 Mei 2022. Berkaitan dengan libur atau cuti bersama sesuai yang diamanatkan oleh pemerintah itu, saya berharap bahwa kita masuk sekolah itu pada tanggal 9 Mei 2020. Tentu ini saya berharap kepada mereka jangan ada lagi yang menambah-nambah libur. Karena pemerintah sudah memberikan kita cuti bersama dan libur ini waktunya cukup untuk digunakan untuk silaturahim bersama. Di sisi lain yang tidak kalah penting menurut Aswad, para Kepsek juga harus senantiasa memastikan keamanan sekolah selama masa cuti dan libur Lebaran. Karena itu diharapkan pengawasan sekolah selama masa libur lebih diperketat. Dalam kondisi libur ini dipastikan betul bahwa sekolah kita dalam kondisi aman. Artinya Bapak Ibu Kepala Sekolah mengingatkan kembali kepada penjaga malam kita yang kita banggakan itu, yang kita hargai, kita apresiasi, juga tetap meningkatkan pengawasan. Jadi libur sekolah tetap berjalan, tapi kondisi keamanan di sekolah, barang-barang sekolah kita tetap juga aman dan terjaga. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kita ke informasi yang terakhir, petugas pengangkut sampah akan cuti bersama di hari H dan H+1 Lebaran Idul Fitri. Warga Bau-Bau diminta mengemas sampah rumah tangga dengan baik dan tidak dulu membuangnya di TPS. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Supaya dikemas sebaik mungkin, kalau masih bisa disimpan dulu di rumah, jangan dulu bawa di TPS. Belum akan ada pengangkutan hari H Lebaran dan 1 hari setelah Lebaran itu. Seperti halnya para ASN dan pekerja kantor lainnya, petugas kebersihan pengangkut sampah Kota Bau-Bau juga akan libur bekerja di hari H dan H+1 Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 Masehi mendatang. Terkait liburnya para pasukan kuning ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Persampahan Kota Bau-Bau, Anissa, meminta masyarakat untuk mengemas sampah dengan baik agar tidak menumpuk di tempat pembuangan sementara TPS hingga mengganggu kenyamanan warga sekitar. Supaya dikemas sebaik mungkin, kalau masih bisa disimpan dulu di rumah, jangan dulu bawa di TPS, simpan mungkin di sekitar rumah dulu, karena kalau bawa di TPS semua kasihan, belum akan ada pengangkutan hari H Lebaran dan 1 hari setelah Lebaran itu. Nanti hari ketiga baru mereka mengangkut. Selain itu, saat hari H Lebaran nanti, Anissa juga meminta kepedulian masyarakat, khususnya kaum muslim, untuk membawa pulang sendiri sampah kertas surat kabar yang biasa digunakan sebagai alas sejadah, baik di jalan maupun di tanah lapang. Sebab tidak dipungkiri, usai sholat, sampah kertas koran berserakan di mana-mana dan membuat kotor wajah kota. Sampah koran setelah sholat Id itu yang kami harapkan supaya masyarakat bisa membawa pulanglah dulu sampahnya, atau dibawa di tempat yang memang jangan berserakan setelah sholat langsung berdiri, itu yang akan berserakan. Meskipun para petugas kebersihan ini turut menikmati cuti bersama dengan keluarga, namun UPTD Persampahan tetap menurunkan petugas yang akan mengangkut sampah di sejumlah pasar, khususnya pada malam Lebaran dan di hari H Lebaran di titik pelaksanaan sholat Id. Tapi walaupun begitu kami masih carikan solusi. Ada mungkin beberapa petugas yang akan kami tugaskan hari H itu supaya dia ambil sampah di beberapa lokasi sholat Id. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau awasi peredaran minuman keras, pelaku bakal diganjar tindak pidana ringan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau mengingatkan kepala sekolah dan guru tidak boleh menambah cuti dan libur lebaran 2022. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi. Thank you.